Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Aritu Permana dengan NIM 1232418. Bagaimana kabarnya Ibu dan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari kelompok kami, yakni kelompok 5, dengan judul penelitian identifikasi zona reservoir panas bumi menggunakan metode magnetolurik. Studi kasus di daerah prospek Gunung Telaga Bodas. Berikut adalah cuplikannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara yang dianugerahi potensi energi panas bumi atau geotermal yang sangat melimpah, karena posisinya yang berada di dalam cincin api atau ring of fire, dan pemanfaatan energi ini menjadi sebuah trending topik di global saat ini karena permintaannya terus menaik, dan juga menilai bahwasannya energi terbarukan ini sangat efisien dan juga sangat ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu salah satu daerah prospek dengan panas bumi yang paling baik itu adalah di kawasan Gunung Telaga Bodas atau di Garut di Jawa Barat. Kalau kalian ketahui bahwasanya di Garut itu ada Gunung Papandayan, sini Gunung Papandayan. Nah, di bawahnya itu ada potensi geotermal yang sangat bagus, yakni di Gunung Telaga Bodas di situ. Baik. Nah, kalau berdasarkan United States Geological Survey atau UGS, sistem ini diklasifikasikan sebagai sistem yang didominasi oleh uap atau vapor dominated. Nah, karena dia didominasi oleh uap, pemahaman mengenai rekahan atau fracture dan juga struktur batuan ini sangat penting. Jadi untuk menentukan sebuah zona-zonanya, jadi dari zona pertama, zona atas, zona menengah, dan juga zona bawah. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pembagian dari zona-zona tersebut dan apa kaitannya antara rekahan atau fracture dengan struktur geologi yang ada di Telaga Bodas. Nah, kalau gitu mari kita lanjut. Setelah kita mengetahui bahwasannya Indonesia memiliki potensi geotermal yang baik, terutama di Telaga Bodas, kita juga harus merumuskan beberapa masalah. Di antaranya yang pertama, bagaimana sih caranya kita menggunakan metode magnetotelurik atau MT yang mengidentifikasi sifat fisik batuan di permukaannya. Yang kedua, kita juga harus mengetahui kira-kira berapa sih nilai rentang antara resistivitas batuan di bawah permukaan yang dapat diklasifikasi sebagai cap penudung atau cap rocks, zona reservoir, dan juga sumber panas atau heat source. Yang ketiga, gimana sih caranya pemodelan atau distribusi resistivitas dalam dua dimensi itu di bawah permukaan gitu, hasil inversi dari data magnetotelurik. Terus yang keempat, kira-kira bagaimana sih antara korelasi antara model resistivitas yang dihasilkan oleh magnetotelurik atau MT dengan data geologi atau temuan dengan penelitian terdahulu gitu. Nah, terus yang kelima, kita juga bisa mengetahui gitu bagaimana implikasi dari interpretasi metode magnetotelurik terhadap estimasi potensi dan juga pengembangan eksplorasi geotermal untuk penelitian selanjutnya gitu. Baik, untuk metode yang kami gunakan untuk melakukan penelitian yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau tinjauan pustaka atau kajian pustaka, karena dipilih karena fokus utamanya adalah untuk menganalisis, membandingkan, dan juga mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai penggunaan MT atau magnetotelurik di Gunung Telaga Bodas. Untuk datanya sendiri kami menggunakan dua data. Yang pertama ada data utama atau data primer, data hasil survei MT diperoleh dari jurnal dan juga publikasi ilmiah yang memuat hasil pengolahan dari magnetotelurik atau MT-nya itu sendiri, seperti model inversi dua dimensi, penampakan resistivitas, dan juga analisis transfer function yang dilakukan di wilayah Karanghat Telaga Bodas. Terus yang kedua, kita menggunakan data pendukung. Data pendukungnya meliputi informasi geologi, geokimia, dan juga struktur regional atau peta sesar rekahan, dan temuan reservoir yang dijelaskan dalam artikel ilmiah, laporan penelitian resmi, dan juga proceeding. Dan data ini digunakan juga
sebagai alat validasi gitu untuk mendukung argumen yang kami gunakan dan juga yang kami buat di dalam sebuah penelitian, dan juga sebagai pendukung dari tercapaian tujuan-tujuannya juga, dan juga untuk menyimpulkan bahwasannya data yang kami peroleh merupakan data yang valid sebagai data pendukung. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, di atas ini itu adalah tabel 3 lapis penampang resisitivitas geotermal dari Arisbaya tahun 2019. Jadi yang pertama, di bagian atas itu zona geotermal itu ada keprok dengan nilai resisitivitas di bawah 10, dan juga karakternya itu merupakan lempung hidrotermal sehingga perannya itu sebagai penudung reservoir. Terus juga ada reservoir dengan nilai resisitivitas 10 sampai 100 dengan karakteristik batuan resistif atau fracture yang berfluida atau berair gitu. Terus juga ada perannya sebagai penyimpan fluida panas. Nah, kalau misalnya kayak ada lava atau ada lahar, nah itu merupakan di dalam zona reservoir. Terus juga ada head source atau basement, itu di atas 100 dengan intrusi atau batuan dasar masif dengan peran sebagai pemanas sistem. Setelah kita mengetahui hasil pembahasan dan juga hasil kajian pustaka yang kami lakukan bersama, dapatkan sebuah 5 kesimpulan. Yang pertama, analisis model 2 dimensi magnetotrik atau MT tadi pada prospek panas bumi di Telaga Bodas memperlihatkan kontras dengan nilai resistitivitas secara lateral maupun secara vertikal, sehingga mampu untuk membedakan zona penudung, zona reservoir, dan juga zona sumber panas atau head source. Yang kedua, kontras dari resisitivitas yang muncul dalam penampang 2 dimensi menggambarkan sebuah sistem play panas bumi, yaitu lapisan penudung konduktif yang menahan sebuah fluida, dan juga reservoir dengan nilai yang resisitivitas rendah dengan resisitivitas menengah yang menyimpan fluida panas, serta zona intrusif resistif sebagai head source-nya. Dan yang ketiga, metode MT ini ternyata terbukti sangat efektif dalam eksplorasi sistem panas bumi di Gunung Telaga Bodas, sehingga dapat membedakan 3 lapisan tersebut. Dan juga yang keempat, hasil dari metode resistitivitas magnetotrik atau MT tadi menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat dengan data geologi struktural atau geologi structure dengan lokasi prospek panas bumi atau dengan fluida panas, menunjukkan bahwasannya kenaikan dari upflow-nya itu sendiri dari intrusi resistif yang dalam kemudian terkonsentrasi pada zona resisitivitas menengah. Terus yang kelima, berdasarkan interpretasi dari metode MT tadi, rekomendasi eksplorasi selanjutnya itu yakni melakukan sebuah survei atau transisten elektromagnetik atau TEM di area target upflow untuk mendapatkan hasil yang lebih detail gitu tentang struktur rekahan yang lebih presisi sebelum adanya pengeboran. Baik, demikianlah hasil dari pembahasan kelompok kami dari kelompok 5, dan berikut adalah sebuah hasil dari pencuplikan yang telah kalian tonton juga. Karena itu dengan saya Muhammad Rito Permana dengan ISO 23248 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye, terima kasih.